perhatian bagi pasien hiperlipidemia, hipertensi, dan diabetes. Jika Anda berusia di atas 70 tahun, buang 5 hal ini sekarang juga. Ini adalah pembunuh di meja makan yang perlahan melelehkan tubuh Anda. Ada satu hal yang sering dikatakan oleh banyak lansia yang datang ke ruang praktik saya. Dokter, saya meminum obat yang diresepkan rumah sakit setiap hari tanpa terlewat satu hari pun. Tapi mengapa tubuh saya terus membengkak, dada terasa sesak, dan kepala pusing? Izinkan saya menceritakan kisah Bapak Bambang yang berusia 75 tahun yang pernah datang kepada saya. Pak Bambang dikenal sebagai pegiat kesehatan di lingkungannya. Beliau tidak pernah melewatkan mendaki gunung setiap pagi dan meminum obat darah tinggi serta diabetes dari rumah sakit tepat waktu seperti jam. Beliau sangat bangga bahwa dirinya menjaga kesehatan dengan sangat baik. Namun suatu hari saat sedang mendaki gunung, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap dan beliau jatuh pingsan. Untungnya berkat bantuan pendaki lain di sekitar beliau berhasil dibawa ke ruang gawat darurat, tetapi hasil pemeriksaannya sangat mengejutkan. 2 dari 3 arteri koroner beliau sudah tersumbat total, sehingga jika tidak segera dioperasi, nyawanya dalam bahaya. Pak Bambang berbaring di kamar rumah sakit sambil menumpahkan rasa frustasinya kepada saya. Saya sudah minum obat dengan begitu rajin, kenapa pembuluh darah saya bisa jadi begini? Ketika saya memeriksa kebiasaan makan beliau satu persatu, penyebabnya ternyata sangat dekat. Minuman yang beliau tenggak dengan segar setelah olahraga camilan, saat mulut terasa iseng, serta ham dan sosis yang beliau nikmati sebagai lauk. Saudara-saudara, apakah ini hanya masalah Pak Bambang saja? Jika melihat statistik 1 dari 5 orang mengidap 2 atau lebih penyakit sekaligus seperti hipertensi, diabetes, atau hiperlipidemia. Terutama di antara penderita diabetes, lebih dari 4 dari 10 orang juga memiliki masalah tekanan darah dan kolesterol. Namun fakta yang benar-benar menakutkan adalah kurang dari 2 dari 10 orang yang berhasil mengelola ketiganya dalam batas normal. Tahukah Anda mengapa ini terjadi? Karena obat hanya menurunkan angka dalam tubuh kita untuk sementara, tetapi tidak membuat pembuluh darah menjadi baru kembali. Obat darah tinggi mungkin bisa menurunkan angka tekanan darah, tetapi tidak bisa mengembalikan dinding pembuluh darah yang sudah mengeras menjadi lentur kembali. Obat diabetes mungkin bisa mengatur kadar gula dalam darah, tetapi tidak menyembuhkan lapisan dalam pembuluh darah yang sudah meradang. Pada akhirnya jawabannya ada pada makanan yang masuk ke mulut Anda. Terus memakan makanan yang merusak pembuluh darah sambil meminum obat sama saja dengan menuangkan air ke wadah yang bocor. Bahkan itu lebih berbahaya daripada menyiramkan air di satu sisi rumah yang terbakar sementara sisi lainnya disiram bensin. Apalagi jika hal-hal yang Anda percaya baik untuk kesehatan ternyata justru yang paling dulu menghancurkan pembuluh darah Anda. Betapa tidak adilnya itu. 5 makanan yang akan saya sampaikan hari ini bukan sekedar saran kurangi, karena tidak baik. Ini adalah perintah bertahan hidup untuk segera memutus racun yang sedang melelehkan pembuluh darah Anda saat ini juga. Pak Bambang pun baru bisa memulihkan kadar pembuluh darahnya ke normal dan mendapatkan kembali tenaga untuk mendaki gunung setelah benar-benar menghapus kelima hal ini dari meja makannya. Sekarang coba periksa dapur Anda. Buka pintu kulkas dan lihat ke dalam lemari makan. Saya jamin setidaknya 2 atau 3 dari pelaku yang akan saya sebutkan hari ini sedang bersembunyi di dekat Anda. Anda harus mengucapkan selamat tinggal hari ini juga sebelum mereka menghentikan jantung dan memecahkan pembuluh darah Anda. Saya percaya video hari ini akan menjadi penunjuk jalan untuk menjaga nyawa berharga Anda dan keluarga Anda. Jika Anda menantikan penjelasan saya, silakan tekan tombol suka di bawah layar sekarang juga. Dan jika Anda meninggalkan angka 2 di kolom komentar, saya akan bisa merasakan sepenuh hati bahwa Anda benar-benar ingin menjadi sehat. Baik, sekarang saya akan mengungkap satu persatu identitas mengerikan yang begitu menyiksa pembuluh darah Pak Bambang. Yang pertama mungkin akan membuat Anda merasa seperti dipukul dari belakang. Ini adalah benda yang biasa Anda ambil tanpa berpikir panjang saat haus. Kesimpulan pertama, mulai hari ini hentikan semua minuman dan sirup yang mengandung fruktosa cair yang lebih menakutkan daripada gula pasir. Jus, buah, minuman isotonik, dan kopi instan saset yang Anda minum saat haus atau demi kesehatan adalah alat penyiksa paling kejam bagi pembuluh darah. Pak Bambang juga memiliki kebiasaan meminum sebotol minuman olahraga dingin setelah mendaki gunung sebagai satu-satunya hiburan. Namun itulah masalahnya. Saat fruktosa cair masuk ke tubuh kita, ia tidak digunakan sebagai energi seperti glukosa, melainkan langsung menuju hati. Begitu sampai di hati, gula buatan ini langsung berubah menjadi trigliserida. Lemak-lemak ini tumpah ke dalam darah, membuat darah menjadi kental, dan menyalakan api peradangan di dinding pembuluh darah.
Fakta yang lebih menakutkan adalah fruktosa cair ini memblokir total sinyal kenyang di otak kita. Tubuh kita memiliki hormon bernama leptin yang mengirim sinyal untuk berhenti makan karena sudah kenyang. Namun fruktosa cair merusak lampu lalu lintas ini. Akibatnya, meski sudah minum, Anda terus ingin yang manis-manis, dan akhirnya pembuluh darah menerima bom gula yang tak tertahankan. Jika haus Anda hanya boleh minum air putih atau teh, jangan pernah lupa bahwa minuman manis adalah pemicu gumpalan darah yang cair. Kesimpulan kedua, hapus sepenuhnya semua makanan olahan dan gorengan yang mengandung lemak trans dari menu Anda. Lemak trans bisa dibilang adalah lemak plastik. Ini dibuat dengan memaksakan hidrogen masuk ke dalam minyak nabati untuk membuatnya padat. Dan tubuh kita tidak memiliki kemampuan untuk mengolah lemak berstruktur monster ini. Pak Bambang gemar menyantap cakwe atau donat gurih yang dijual di pasar setiap kali turun gunung. Rasa renyah dan gurih itulah wujud asli lemak trans. Alasan mengapa lemak ini menakutkan adalah karena ia secara permanen memelintir sel-sel lapisan dalam pembuluh darah kita. Di bagian dalam pembuluh darah terdapat lapisan halus yang membantu darah mengalir lancar, namun lemak trans menempel pada lapisan ini dan mengubah strukturnya. Dinding pembuluh darah yang sudah berubah bentuk tidak akan pernah bisa kembali lembut seperti semula. Serangan ganda yang menaikkan kolesterol jahat LDL secara drastis dan menjatuhkan kolesterol baik HDL ke dasar adalah kejahatan yang hanya dilakukan oleh lemak trans. Jika Anda melihat tulisan margarin atau shortening di belakang kemasan makanan ringan, anggaplah itu bukan makanan melainkan semen yang akan menyumbat pembuluh darah. Kesimpulan ketiga, singkirkan karbohidrat olahan seperti nasi putih lontong atau kue beras dan hidangan mie dari meja makan, lalu ganti dengan biji-bijian utuh. Nasi putih yang kita makan sebagai makanan pokok adalah kondisi di mana kulit arinya sudah dibuang semua menyisakan gumpalan gula saja. Pak Bambang juga percaya bahwa nasi adalah sumber tenaga utama dan selalu makan nasi putih dalam porsi besar serta menyukai kue beras yang kenyal sebagai camilan. Namun karbohidrat olahan semacam ini berubah menjadi air gula begitu masuk ke mulut. Proses pencernaannya begitu cepat sehingga menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Saat itu pembuluh darah kita mengalami penderitaan seperti direndam dalam air gula. Ketika gula darah naik mendadak, tubuh kita menyemburkan insulin dalam jumlah besar untuk mengatasinya. Jika proses ini berulang, pankreas akan kelelahan dan sisa gula akan menumpuk menjadi lemak perut dan peradangan pembuluh darah. Kita tidak mungkin tidak makan nasi, jadi campurkanlah beras merah atau oat sebagai pengganti nasi putih dan ganti mie dengan soba atau gandum utuh. Jangan merendam pembuluh darah berharga Anda dalam air gula demi rasa kenyal dan lembut sesaat. Saudara-saudara, hanya dengan memutus ketiga hal yang saya sebutkan sejauh ini, tragedi masuk ke meja operasi pembuluh darah seperti Pak Bambang sudah bisa dicegah. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika Anda merasa apa yang saya sampaikan hari ini penting, tolong bagikan video ini kepada orang-orang berharga di sekitar Anda sekarang juga. Satu tombol bagikan yang Anda tekan bisa menjadi hadiah kehidupan yang melancarkan pembuluh darah teman atau saudara Anda yang tersumbat. Hal baik akan berlipat ganda jika dibagi dan kesehatan akan bertahan lebih lama jika dijaga bersama. Jika hal-hal sebelumnya adalah truk besar yang menabrak pembuluh darah dari depan, maka dua hal yang akan saya sampaikan berikut ini, ibarat pengecut yang menyelinap dari belakang dan meruntuhkan tubuh kita. Hal-hal yang Anda percaya sebagai protein dan bahan yang Anda pikir wajib dalam masakan, ternyata adalah komplotan yang menghentikan jantung Pak Bambang. Kesimpulan keempat saya nyatakan dengan tegas, usir segera daging olahan seperti ham sosis dan bacon dari meja makan Anda. Banyak orang berpikir santai, kan ini daging pasti bagus untuk tubuh atau cuma 1-2 potong, apa masalahnya? Tapi daging olahan bukanlah daging biasa. Pak Bambang juga punya rutinitas memanggang ham setiap pagi karena praktis. Padahal, daging olahan mengandung natrium 4 kali lebih banyak daripada daging biasa. Garam berlebih ini jika masuk ke darah akan membuat pembuluh darah menyusut kuat dan menaikkan tekanan darah secara eksplosif. Yang lebih parah adalah pengawet bernama natrium nitrit yang ditambahkan untuk menjaga warna tetap cantik. Ini bekerja sebagai racun yang mengganggu aktivitas insulin di dalam tubuh kita. Penelitian membuktikan bahwa memakan sedikit daging olahan setiap hari meningkatkan risiko diabetes lebih dari 15%. Anda harus menerima dengan serius alasan mengapa Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan daging olahan sebagai karsinogen, penyebab kanker golongan 1 setara dengan rokok atau asbes. Daging olahan bukanlah makanan melainkan perusak pembuluh darah yang dibalut bahan kimia. Kesimpulan kelima, jangan pernah menggunakan minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali atau minyak goreng yang sudah dibuka lama dan berbau tengik.
Kita seringkali merasa sayang membuang minyak dan mengumpulkannya kembali setelah menggoreng untuk dipakai lagi. Namun minyak yang pernah mendidih pada suhu tinggi saat bertemu udara akan mengalami perubahan kimia mengerikan yang disebut oksidasi atau tengik. Zat beracun bernama peroksida lipid yang terbentuk saat itu akan masuk ke dalam darah dan mengubah kolesterol jahat LDL menjadi bentuk yang sangat kecil dan keras. Dalam dunia medis ini disebut SDLDL. Pecahan kolesterol kecil dan jahat ini jauh lebih berbahaya daripada kolesterol biasa. Karena ukurannya sangat kecil, mereka menembus celah-celah dinding pembuluh darah yang sangat halus sekalipun seperti jarum. Begitu menyusup ke dalam dinding pembuluh darah, mereka menyebabkan peradangan di tempat itu dan membuat pembuluh darah membuat busuk. Salah satu alasan mengapa pembuluh darah Pak Bambang mengeras begitu parah adalah karena beliau gemar menyantap makanan yang dimasak dengan minyak tengik ini. Belilah minyak goreng dalam botol kecil agar cepat habis, dan jika baunya sudah sedikit aneh, buanglah tanpa ragu. Lantas apa yang dimakan Pak Bambang untuk mendapatkan kembali kesehatannya? Saya akan memberitahu alternatif ajaib yang bisa melancarkan kembali pembuluh darah yang tersumbat. Pertama, ganti daging olahan dengan ikan punggung biru. Asam lemak omega 3 yang melimpah pada ikan kembung atau ikan sanma ibarat sapu alami yang membersihkan peradangan dalam pembuluh darah. Dan saat memasak, gunakanlah minyak zaitun extra virgin sebagai ganti minyak yang sudah tengik. Kandungan asam oleat dalam minyak zaitun berperan mencuci kolesterol jahat dalam tubuh secara alami dan membuangnya melalui empedu. Terakhir, Anda harus rutin makan sayuran hijau seperti bayam atau kale setiap hari. Di dalamnya terdapat nutrisi berharga bernama vitamin K2. Nutrisi ini adalah petugas pengatur lalu lintas yang melepaskan gumpalan kalsium yang salah menempel di dinding pembuluh darah dan mengirimkannya ke tulang. Ini adalah perisai terbaik untuk mencegah pengapuran yang membuat pembuluh darah mengeras. Pak Bambang pun memulihkan kelenturan pembuluh darahnya secara nyata dengan menumis sebentar sayuran hijau ini menggunakan minyak zaitun. Saudara-saudara, maukah Anda mempraktekkan panduan yang saya sampaikan ini satu persatu? Pembuluh darah itu jujur. Saat Anda memutus racun dan memasukkan nutrisi, baik ia akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Jika informasi ini menjadi cahaya terang bagi kesehatan Anda, mohon tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Satu langganan dari Anda menjadi dorongan terbesar bagi saya untuk meneliti dan menyampaikan rahasia kesehatan yang lebih akurat dan bermanfaat. Mohon sebarkan juga benih perubahan sehat ini kepada orang-orang tersayang di sekitar Anda. Nah, sekarang saya akan membeberkan kepada Anda jadwal harian konkret bagaimana Pak Bambang sebenarnya menghabiskan harinya untuk membersihkan pembuluh darahnya yang tersumbat. Karena mempraktekkan dengan tubuh 100 kali, 1000 kali lebih penting daripada hanya memahaminya dengan kepala. Saya akan menjelaskannya dengan sangat mudah agar Anda bisa langsung menirunya mulai hari ini, jadi pasang telinga Anda baik-baik. Pak Bambang memulai harinya dengan meminum segelas air hangat perlahan-lahan begitu membuka mata di pagi hari. Ini adalah ritual yang sangat penting untuk memanaskan sirkulasi darah tubuh yang tertidur semalaman. Ini adalah obat paling murah dan ampuh untuk mengencerkan darah yang mengental karena kehilangan cairan selama tidur. Saat ini minuman isotonik atau teh manis dilarang keras. Harus air murni. Di meja makan pagi, beliau menyajikan nasi campuran beras, merah dan putih dengan sepotong ikan kembung bakar. Beliau menambahkan satu piring bayam dan kuncinya adalah menambahkan minyak wijen atau minyak zaitun yang cukup banyak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, penyerapan vitamin K2 meningkat 5 kali lipat jika dimakan bersama lemak. Dengan menyantap omega 3 dari ikan dan nutrisi sayuran sejak pagi, pembuluh darah kita memulai hari dengan perasaan senang. Untuk makan siang, beliau melakukan tantangan yang agak berbeda, yaitu menu yang memanfaatkan kacang Arab dan tahu. Beliau memilih protein nabati sebagai pengganti ham atau sosis. Kacang Arab direbus dan dicampur dengan berbagai sayuran serta saus minyak zaitun. Awalnya beliau merasa aneh, tapi lama-kelamaan beliau ketagihan dengan rasa gurihnya. Serat pangan yang melimpah dalam kacang membuat kenyang lebih lama sehingga membantu tidak memikirkan camilan sepanjang sore. Makan malam dijadikan prinsip untuk makan paling ringan. Beliau menyantap setengah potong tahu yang dipanggang sebentar dengan minyak ditemani tumis sayuran. Karena metabolisme tubuh melambat sebelum tidur, jika kita makan karbohidrat olahan atau makanan berminyak saat itu pembuluh darah akan diserang semalaman. Sejak makan malam dengan ringan, Pak Bambang merasa tubuhnya seringan kapas saat bangun pagi. Sekarang saya akan membahas beberapa hal yang mungkin paling membuat Anda penasaran. Saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang paling sering saya terima di ruang praktik. Pertanyaan pertama, dokter, saya tidak bisa hidup tanpa roti. Atau mie bagaimana ini? Jawaban saya adalah jangan menahan diri secara mutlak, tapi gantilah jenisnya.
Pilihlah roti gandum utuh yang kasar daripada roti tepung terigu putih dan kurangi frekuensinya menjadi 1 atau 2 kali seminggu. Saat makan roti, triknya adalah menyertainya dengan telur rebus atau sayuran untuk membuat benteng pertahanan agar gula darah naik perlahan. Kedua, kekhawatiran tentang harus makan apa saat makan di luar. Saat itu, carilah paket ikan bakar sebagai pilihan utama. Jika makan sup atau soto, relakan kuahnya dan makanlah isinya saja. Saat makan masakan barat atau Chinese food, biasakan minta sausnya dipisah dan hanya dicocol sedikit saja. Untuk minum air putih dingin atau teh hijau sudah cukup. Ketiga, keluhan bahwa keluarga tidak mendukung susah makan berbeda sendirian. Dalam hal ini, cara tercepat adalah menunjukkan perubahan diri Anda terlebih dahulu seperti Pak Bambang. Setelah melihat Pak Bambang menjadi lebih bertenaga dan wajahnya lebih segar dalam sebulan, istrinya yang awalnya menentang kini justru lebih dulu menyiapkan menu sehat. Ingatlah bahwa perubahan sehat Anda akan berujung pada kebahagiaan keluarga. Saudara-saudara, jangan berambisi melakukan semua rutinitas yang saya ajarkan hari ini sekaligus. Bagaimana kalau dimulai dari segelas air pagi hari ini juga? Tindakan kecil yang terkumpul akan membuka jalan kehidupan dan melancarkan pembuluh darah Anda. Jika Anda berniat mempraktekannya setelah menonton video ini, silakan tulis 2 kata, siap praktik di kolom komentar. Atau tinggalkan angka 1 saja juga boleh. Tekad singkat yang Anda tinggalkan akan menjadi langkah awal yang hebat untuk menyelamatkan pembuluh darah Anda. Mari kita saling membalas komentar dengan dukungan dan bersama-sama menciptakan masa tua yang sehat. Nah, mari kita rangkum kebijaksanaan kesehatan pembuluh darah yang kita pelajari bersama Pak Bambang hari ini. Saya harap Anda menanamkan 3 hal ini di hati Anda sebelum pergi. Pertama, obat saja tidak pernah cukup. Jangan lupa bahwa meja makan Anda adalah apotek yang sesungguhnya. Obat darah tinggi dan diabetes hanya menutupi hasil angka sementara. Kekuatan untuk memulihkan secara mendasar pembuluh darah yang sudah terluka dan mengeras bergantung pada apa yang Anda kunyah dan telan hari ini. Kedua, memutus 5 racun adalah awal dari peremajaan. Hanya dengan menjauhi minuman fruktosa cair, lemak trans karbohidrat, olahan daging olahan dan minyak tengik, tubuh kita akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Pembuluh darah kita lebih kuat dan tangguh dari yang kita kira. Jika serangan dihentikan, pembuluh darah siap menjadi lentur kembali dan mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh. Ketiga, mulailah saat ini juga. Tidak ada kata besok dalam kesehatan. Tahukah Anda apa yang paling disesali Pak Bambang saat sadar di ruang gawat darurat? Justru sepotong ham dan sebotol minuman manis yang beliau makan kemarin. Musibah datang tanpa permisi, tapi orang yang siap bisa mengubah krisis itu menjadi peluang. Saudara-saudara, Pak Bambang kini kembali mendaki gunung dan mengirimi saya foto. Dulu beliau sering menyerah karena sesak napas sebelum sampai puncak, tapi sekarang beliau mendaki dengan ringan tak kalah dengan anak muda. Target beliau berikutnya adalah mendaki Gunung Rinjani bersama cucu-cucunya. Sorot mata beliau saat menceritakan mimpi itu lebih bersinar daripada pemuda 20 tahun. Apa impian Anda? Bukankah berjalan dengan gagah di atas kaki sendiri, tanpa membebani anak-anak makan enak dan melihat tempat-tempat indah? Untuk mewujudkan mimpi sederhana namun agung itu, coba rapikan kulkas Anda sekali lagi. Jangan merasa sayang. Membuang minyak kedaluarsa dan sosis penyumbat pembuluh darah adalah investasi paling berharga untuk menjaga nyawa Anda. Saya harap cerita saya hari ini menjadi getaran kecil di hati Anda. Hidup sehat tidak terletak pada rahasia yang muluk-muluk. Semangkuk nasi merah yang dimasak dengan tulus hari ini dan sepiring sayuran segar akan menyelamatkan pembuluh darah dan kehidupan Anda. Terima kasih banyak telah menemani saya dalam waktu yang panjang ini. Melihat Anda semua menua dengan bahagia tanpa rasa sakit adalah kebahagiaan terbesar bagi saya. Saya Dr. Budi Santoso dari saluran nutrisi cerdas akan selalu mendukung di samping Anda agar pembuluh darah Anda damai dan sehat hari ini. Jika video ini memberi kekuatan besar, hubungkan hati Anda dengan saya melalui tombol subscribe dan suka. Saya akan tetap menjadi penasihat yang paling jujur dan hangat demi hidup sehat Anda ke depannya. Semoga Anda semua sehat dan bahagia. Terima kasih.